Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. pertama ingin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan tahun 2016 sampai 2019, PT Mustika Ratu Tbk. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan nama saya Dewi Aisyah. Saya Desi Santuri. Saya Listriani. Saya Nesa Putri. Saya Rizky Maharani Nayawan. Gambaran umum perusahaan. PT Mustika Ratu Tbk merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam industri pembuatan jamu, kosmetik, dan bahan-bahan untuk perawatan kecantikan. Perusahaan yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto, Kafil 74 sampai 74 Jakarta Selatan, dan pabrik berlokasi di Jalan Raya Bogor kilometer 26 Ciracas Jakarta Timur. Perusahaan ini dibangun pada tahun 1975. Perusahaan membuat penawaran publik dan merekam sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta pada 27 Juli 1995 dengan kode saham tercatat MRAT dan Initial Public Offering atau IPO sebanyak 27.000 saham dengan nilai nominal 500 per saham dan harga penawaran 2.600. Analisis struktur modal. Pertama, ekuitas 4 tahun terakhir 2016 sampai 2019 mendominasi struktur modal masing-masing sebesar 76,41%, 73,74%, 71,89%, dan 69,19%. Dan kedua, 4 tahun terakhir liabilitas jangka panjang relatif stabil, masing-masing sebesar 4,16%, 4,79%, 4,14%, dan 3,94%. Dan terakhir, liabilitas perusahaan jangka pendek 4 tahun terakhir masing-masing sebesar 19,43%, 21,48%, 26,86%, dan 23,98% bergerak secara fluktuatif. Analisis struktur modal, rasio struktur modal, dan solvabilitas jangka panjang. Berdasarkan debt equity ratio selama 4 tahun berturut-turut berada di bawah angka 1, artinya utang perusahaan lebih kecil dibandingkan ekuitasnya. Dilihat dari analisis di atas, utang jangka panjang perusahaan jauh lebih kecil yang kemungkinan perusahaan tidak akan mengalami gangguan likuidasi masa mendatang. Term interest earned perusahaan mengalami kenaikan sehingga perusahaan menjamin dapat membayar beban bunganya. Analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Return on asset selama tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan diakibatkan peningkatan beban-beban yang ditanggung perusahaan. Laporan neraca aset common size. Analisis common size pada neraca menunjukkan PT Mustika Ratu menginvestasikan aset perusahaan sebagian besar kepada aset lancar, yaitu pada tahun 2016 sampai 2019. Komposisi pada aset lancar tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 75,7% dibandingkan tahun 2016, 2017, dan 2019. Sebaliknya, untuk aset tidak lancar, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 24,93% dibandingkan tahun 2016, 2017, dan 2019. Pada liabilitas, kewajiban jangka pendek lebih mendominasi penurunan yang terjadi di tahun 2016 sebesar 19,51%. Sedangkan di tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 25,18%. Untuk jumlah ekuitas memiliki komposisi yang mendominasi daripada komposisi liabilitas. Total ekuitas dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Di tahun 2019, ekuitas mengalami penurunan sebesar 70,82% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan peningkatan ekuitas terjadi di tahun 2016 sebesar 76,59%. Beberapa jumlah aset, baik aset lancar ataupun tidak lancar, memiliki peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Namun ada beberapa aset yang memiliki proporsi rendah untuk tiap-tiap tahun, seperti pajak dibayar di muka,
aset pajak, tagihan pajak, dan aset tidak lancar lainnya. Agar bisa memasuki pangsa pasar, saham PT Mustika Ratu harus melakukan penyesuaian aset agar mampu bersaing di pangsa pasar. Komposisi aset 2019, dari grafik pie terlihat ada dua pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki MRAT, yaitu piutang usaha dan persediaan. Di tahun 2019, piutang usaha memiliki sebesar 40,21% dan persediaan sebesar 24,10%, sedangkan untuk pos uang muka pemasok dan lainnya, serta kas dan setara kas pada tahun 2013 mengalami penurunan. Untuk uang muka sebesar 1,31% dan kas dan setara kas sebesar 1,90%. Dalam hal ini, MRAT harus mempertahankan saldo kas sebagai antisipasi terjadinya resiko likuiditas. Jika saldo kas dan setara kas cukup besar akan membuat ketersediaan sumber dana yang cukup untuk aktivitas operasi dan investasi. Laporan arus kas common size. Analisis common size pada laporan arus kas mengalami fluktuasi. Kas bersih dari aktivitas operasi kerugian pada tahun 2016 sebesar 16.529.433.188. Hal ini karena peningkatan penerimaan dari pelanggan lebih kecil daripada pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Untuk aktivitas investasi mengalami kerugian pada tahun 2017 sebesar 6.929.199.651 dan mengalami kenaikan sedikit di tahun 2019 sebesar 674.227.461. Sementara pada aktivitas pendanaan penerimaan dari pinjaman jangka pendek mendominasi atau mengalami kenaikan, namun kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2019 menunjukkan 553.35.682. Analisis likuiditas jangka pendek, rasio perputaran perusahaan 2016 sampai 2019 dan Unilever 2019. Rasio lancar pada MRAT pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,896, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,423. Namun kedua tahun tersebut dikatakan baik dan aman karena berada di atas 1. Artinya jumlah aktiva lancar berada di atas utang lancar. Sementara itu, rasio cepat terus menurun selama 3 tahun terakhir, sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tapi masih menunjukkan posisi tidak aman pada tahun 2019 sebesar 2,448. Hal ini tidak baik dibandingkan dengan Unilever sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat sangat besar yaitu 667,12. Itu selanjutnya, rasio perputaran perusahaan 2016 sampai 2019 PT Unilever. Kondisi perekonomian komoditas properti pada tahun 2019 mempengaruhi kinerja keuangan MRAT. Analisis perputaran piutang dalam piutang usaha mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh perkembangan piutang usaha yang tumbuh cepat dibandingkan penjualan. Pencapaian puncaknya di tahun 2019 sebesar 99% dan mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 88%, tetapi tidak terlalu signifikan. Hal tersebut menunjukkan kebijakan kredit MRAT yang lebih agresif dalam pengelolaan piutang. Periode penagihan piutang usaha yang memburuk pada tahun 2008 sebesar 0 hari dan ditingkatkan pada tahun 2019 sebesar 1,49 atau setara dengan 2 hari. Perbaikan penagihan piutang diikuti dengan periode konversi persediaan yang harus membaik pada tahun 2019 dan 2017. Oke, selanjutnya adalah analisis struktur modal dan solvabilitas. Perubahan pada struktur modal dan solvabilitas itu diukur dengan menggunakan beragam analisis dan perbandingan. Struktur modal PT Mustika Ratu untuk 4 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas sebagaimana pada lampiran 12 dan 13 pada Microsoft Word. Berdasarkan analisis tersebut dapat digambarkan secara sederhana struktur modal APLN itu sebagaimana grafik dan diagram di samping. Selanjutnya,
Oke, di sini berdasarkan data lampiran, data diamati terjadi pergeseran struktur modal yang tidak terlalu signifikan. Berdasarkan total debt of equity atau DER pada tahun 2016 sebesar 0,31 menjadi 0,36 pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 0,45 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 turun kembali menjadi 0,39. Berdasarkan perhitungan total debt to equity untuk 4 tahun terakhir angka DER perusahaan berada di bawah 1, yang artinya utang perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Dan berdasarkan perhitungan analisis utang jangka panjang dan jangka pendek terhadap total utang, terlihat jika selama 4 tahun berturut-turut perusahaan memiliki utang jangka pendek yang jauh lebih besar dibandingkan dengan utang jangka panjangnya. Hal ini mengindikasikan perusahaan kemungkinan tidak mengalami gangguan likuidasi di masa mendatang. Akan tetapi, perlunya diwaspadai dikarenakan perusahaan berkemungkinan bermasalah dengan likuidasi pada tahun berjalan. Berdasarkan analisis time interest ratio, rasio ini menjelaskan perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Terlihat dari tabel analisis tersebut, time interest ratio PT Mustika Ratu terdapat kenaikan jaminan keuangan untuk membayar bunga utang perusahaan. Di sini ada analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Return on Asset atau ROA PT Mustika Ratu mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban-beban perusahaan. Walaupun penjualan perusahaan cenderung stabil setiap tahun, namun terjadi kenaikan pada beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Selain peningkatan beban perusahaan, penurunan ROA PT Mustika Ratu disebabkan oleh kenaikan aset perusahaan yang meningkat lebih dari 4 miliar per tahunnya. Aset yang meningkat adalah aset lancar perusahaan, yaitu peningkatan persediaan perusahaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan perusahaan sehingga pada tahun berikutnya jumlah persediaan barang terakumulasi dengan sisa saldo tahun sebelumnya. Oke, dilihat dari tren margin NOPAT perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan NOPAT. NOPAT itu Net Operating Profit After Tax, yang artinya pengukuran probabilitas yang menghitung jumlah teoritis uang tunai yang dapat dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya jika tidak memiliki hutang. Jadi, dilihat dari tren margin NOPAT perusahaan, margin NOPAT perusahaan mengalami fluktuasi yang cukup buruk, yaitu di bawah standar karena pada tahun 2016 hingga tahun 2017, NOPAT perusahaan mengalami minus. Pada tahun 2016, margin NOPAT PT Mustika Ratu sebesar minus 1,61%. Kemudian pada tahun 2017 menjadi minus 0,37%. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya penjualan perusahaan namun masih mengalami kerugian. Kenaikan NOPAT ini menunjukkan bahwa perusahaan perlahan mampu mengendalikan biaya produksinya. Pada tahun 2018, margin NOPAT perusahaan mengalami penurunan kembali. Hal ini disebabkan penurunan penjualan perusahaan sebesar 44 miliar. Walaupun pada tahun yang bersangkutan beban operasi perusahaan menurun, namun tidak diimbangi kenaikan penjualannya, sehingga margin NOPAT-nya mengalami penurunan. Namun pada tahun 2019, perusahaan mampu menghasilkan margin NOPAT positif dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu menaikkan penjualannya dan juga penggunaan biaya produksi yang efektif. Jika dilihat dari net operating asset-nya, data pada PT Mustika Ratu mengalami fluktuasi seperti margin NOPAT-nya. Jadi pada tahun 2016 hingga tahun 2018, NOA perusahaan mengalami minus dikarenakan perusahaan mengalami kerugian pada tahun yang bersangkutan. NOA perusahaan sebesar pada tahun 2016 yaitu minus 1,27% dan mengalami kenaikan menjadi minus 29% dikarenakan adanya kenaikan penjualan pada tahun 2017.
namun mengalami penurunan menjadi minus 0,51% pada tahun 2018. Dikarenakan menurunnya penjualan perusahaan yang menyebabkan penurunan juga pada nopat perusahaan. Namun, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,03% yang disebabkan dengan meningkatnya penjualan perusahaan dan penurunan beban-beban operasinya. Sebenarnya pada tahun 2016 hingga tahun 2019, aset operasi perusahaan cenderung stabil, namun tidak diimbangi dengan stabil atau meningkatnya penjualan perusahaan, sehingga mengalami minus pada saat penjualan tidak mampu mengimbangi banyaknya beban operasi perusahaan. Selanjutnya, ada analisis pemanfaatan aset. Rasio penggunaan aset dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun. Perputaran piutang turun dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dan mulai meningkat pada tahun 2018. Kenaikan dan penurunan tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada grafik yang ada di sebelah kanan ini. Lalu pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas menurun menjadi 9,11. Angka tersebut dapat diartikan bahwa MRAT relatif lebih baik dalam memutarkan kasnya. Kas menjadi masuk lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih bagus dari market leader Unilever yang bernilai 8,13. Perputaran rasio piutang MRAT mengalami penurunan hingga tahun 2016, kemudian naik pada tahun 2019. Untuk perputaran persediaan Mustika Ratu mengalami penurunan pada tahun 2016, tapi setelah itu melonjak hingga tahun 2018 menjadi sebesar 3,32 dan menurun kembali pada tahun 2019 sebesar 2,37. Masih sama di analisis pemanfaatan aset, rasio perputaran working capital yang bernilai 3,24 pada Mustika Ratu lebih tinggi daripada Unilever yang hanya bernilai 1,34. Rasio yang cukup tinggi ini bisa diartikan bahwa Mustika Ratu memiliki modal yang cukup mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Untuk rasio perputaran aset tetap, Mustika Ratu bernilai 0,74. Rasio tersebut lebih rendah daripada Unilever yang bernilai 5,03. Nilai ini berarti bahwa Mustika Ratu membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya dibandingkan Unilever. Dari rasio tersebut juga dapat dilihat bahwa Unilever lebih banyak menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap. Analisis perputaran persediaan. Mustika Ratu memiliki dua jenis persediaan yang terdiri dari persediaan lancar dan persediaan tidak lancar. Dalam menganalisis perputaran persediaan, jumlah persediaan yang dimiliki oleh Mustika Ratu memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2019, persediaan Mustika Ratu yang siap untuk dijual didominasi oleh bangunan berbentuk tanah, kantor, dan gudang. Memang tren nilai persediaan tanah, kantor, dan gudang yang siap untuk dijual terus menurun. Ini dikarenakan masih banyak proyek tanah, kantor, dan gudang yang sedang dalam proses pengembangan. Analisis kinerja dan profitabilitas operasi. Rasio profit margin dihitungkan berdasarkan presentasi gross profit, EBIT, dan net income terhadap penjualannya. Mustika Ratu mengalami kenaikan profit yang cukup stabil dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Jika dilihat dari GPM, Mustika Ratu dari tahun ke tahun lebih efisien dan memanfaatkan faktor-faktor produksinya, baik dari material maupun tenaga kerja. GPM Mustika Ratu bernilai 60,4%, lebih baik daripada GPM Unilever yang bernilai 51,3%. GPM Mustika Ratu nilainya semakin meningkat karena akuisisi yang dilakukan Mustika Ratu. Selanjutnya untuk OPM, Mustika Ratu berjumlah 25,50%. Nilai ini lebih rendah daripada OPM Unilever yang bernilai 30,76%. Lalu untuk NPM Mustika Ratu pun mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, dengan tingkat pajak yang stabil, Mustika Ratu membayar beban bunga yang lebih banyak tiap tahunnya. Selain itu juga dibandingkan dengan Unilever, NPM dan Unilever, NPM dari Mustika Ratu lebih kecil.
Rasio ini diperoleh untuk membandingkan akumulasi penyusutan dengan nilai aset tetap tanpa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan Mustika Ratu mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2016 dan 2019. Jika dibandingkan dengan Unilever yang bernilai 42,3% pada tahun 2019, Mustika Ratu memiliki rasio yang cukup bagus sebesar 40,24%. Analisis pergerakan harga saham. Selama 2016, perkembangan harga saham Mustika Ratu mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut. Pangsa pasar yang lesu pada perusahaan properti pada akhir tahun 2016 menimbulkan gejolak yang mengakibatkan harga-harga saham anjlok. Selain dikarenakan peningkatan harga lahan dan produksi, kenaikan suku bunga kredit berimbas pada penurunan penjualan sektor sebesar sampai 5% pada tahun ini. Next. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham Mustika Ratu selama 4 tahun terakhir cenderung stabil walaupun berada pada kisaran yang rendah. Sedangkan perusahaan lain seperti Mendem dan Martino menunjukkan yang positif. Unilever sebagai market leader sudah mengalami penurunan pada awal tahun 2016. Next. Selanjutnya analisis DuPont. Lampiran 23 menyajikan analisis DuPont Mustika Ratu untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 dan perbandingan dengan perusahaan dalam industri yang sama untuk tahun 2019. Dari tahun ke tahun, ROE Mustika Ratu cenderung mengalami kenaikan dan sedikit penurunan. Apabila dirinci ke dalam 3 faktor, terlihat bahwa NPM dan financial leverage terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa Mustika Ratu mampu menggunakan tambahan utang yang sebagian besarnya digunakan untuk perolehan aset untuk menciptakan tambahan keuntungan. Apabila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis, untuk tahun 2019, ROE Mustika Ratu sebesar 25,23%, cukup bagus, bahkan lebih tinggi untuk Unilever 15% sebagai market leader. Namun ROE Mustika Ratu tidak terlepas dari financial leverage yang lebih besar, sementara NPM Mustika Ratu sendiri masih berada di bawah perusahaan lain. Hal ini dipengaruhi oleh strategi promosi Mustika Ratu yang mengeluarkan biaya iklan dibanding penjualan yang lebih besar dari perusahaan lainnya, dan beban bunga yang besar. Next. Selanjutnya peramalan. Pada lampiran 21 menyajikan laporan laba rugi historis Mustika Ratu tahun 2016 sampai 2019 serta ramalan untuk 2020. Proses peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha. Penjualan dan pendapatan usaha Mustika Ratu terus tumbuh untuk tahun berikutnya. Pemasaran atau market sales bisa tumbuh sekitar 11% atau diperkirakan penjualan dan pendapatan usaha akan tumbuh sebesar 25%. Namun demikian, angka tersebut akan sulit dicapai melihat tren sales growth Mustika Ratu yang turun kondisi ekonomi global yang disebabkan kinerja ekonomi makro yang masih akan berlanjut di tahun 2020, tambahan kondisi saat ini karena adanya COVID-19. Selanjutnya,
Analisis Altman Z-score. Formula modifikasi yang digunakan adalah Z-score dengan rumus sebagai berikut dari data di lampiran 25. Perhitungan Z-score untuk Mustika Ratu mengalami fluktuasi sejak tahun 2016, tetapi selalu berada di atas batas aman. Z-score ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dari perusahaan-perusahaan untuk mengalami kebangkrutan. Kita harus pandai-pandai menafsirkan nilainya apakah relevan dengan dengan kondisi industri di mana produksi berada dalam analisis ini. Z-score yang diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana perkiraan Mustika Ratu akan mampu untuk keberlangsungan usaha. Selanjutnya, kesimpulan. Dari sini mengambil kesimpulan, yang pertama, analisis struktur modal perusahaan didominasi oleh ekuitas perusahaan sendiri yang rata-rata dalam 4 tahun terakhir sebesar 72,81%. Yang kedua, dalam struktur modal perusahaan, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang tidak melebihi ekuitas. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kondisi yang liabilitas jangka panjang juga tidak lebih besar dari ekuitas, sehingga terhindar dari resiko keuangan di masa depan. Yang ketiga, perusahaan juga masih mampu menanggung beban bunganya dikarenakan TIM perusahaan selalu naik, yang berarti perusahaan menjamin mampu untuk membayar beban bunga yang ditanggungnya. Yang keempat, pengembalian administrasi aset oleh perusahaan 4 tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan beban perusahaan meningkat. Selain itu, keputusan perusahaan untuk investasi ke aset terlalu berlebihan dikarenakan aset perusahaan mengalami peningkatan lebih dari 4 miliar per tahunnya tanpa diimbangi kenaikan penjualan yang signifikan. Kesimpulan, analisis common size pada neraca menunjukkan PT Mustika Ratu pada aset lancar tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 75,7% dibandingkan tahun 2016, 2017, dan 2019. Sebaliknya, untuk aset tidak lancar tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 24,93% dibandingkan tahun 2016, 2017, dan 2019. Penurunan aset tidak lancar secara tidak langsung dipengaruhi oleh kenaikan total aset lancar perusahaan, sedangkan jika mengalami kenaikan dari tahun ke tahun merupakan pengaruh dari pergeseran investasi. Yang kedua, pada liabilitas kewajiban jangka pendek lebih mendominasi penurunan yang terjadi di tahun 2016 sebesar 19,51%, sedangkan di tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 25,18%. Untuk jumlah ekuitas memiliki komposisi yang mendominasi daripada komposisi di tahun 2019. Ekuitas mengalami penurunan sebesar 70,82% dan peningkatan ekuitas terjadi di tahun 2016 sebesar 76,59%. Kenaikan di tahun 2016 dalam hal ini memberikan keuntungan bagi pemegang saham PT Mustika Ratu. Komposisi aset tahun 2016 sampai 2019, beberapa aset pajak, tagihan pajak, dan aset tidak lancar lainnya. Komposisi aset di tahun 2019, piutang usaha memiliki sebesar 40,21% dan persediaan sebesar 24,10%. Sedangkan untuk pos uang muka, pemasukan lainnya serta kas dan setara kas pada tahun 2013 mengalami penurunan. Untuk uang muka sebesar 1,31% dan kas dan setara kas 1,90%. Dalam hal ini MRAT harus mempertahankan saldo kas sebagai antisipasi terjadinya risiko likuiditas. Analisis common size pada laporan arus kas mengalami fluktuasi kas bersih dari aktivitas operasi kerugian pada tahun 2016. Untuk aktivitas investasi mengalami kerugian pada tahun 2017
dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2019, dan kas bersih dari aktivitas pendanaan mengalami kenaikan pada tahun 2019. Ini adalah kesimpulan. Oke, selanjutnya berdasarkan perhitungan analisis utang jangka panjang dan jangka pendek terhadap total utang, terlihat jika selama 4 tahun berturut-turut perusahaan PT Mustika Ratu memiliki utang jangka pendek yang jauh lebih besar dibandingkan dengan utang jangka panjangnya. Yang kedua, return on asset (ROA) pada PT Mustika Ratu mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Yang ketiga, dilihat dari tren margin NOPAT perusahaan. Margin NOPAT perusahaan mengalami fluktuasi yang cukup buruk pada tahun 2016 sampai 2018. Namun pada tahun 2019 perusahaan mampu menghasilkan margin NOPAT positif dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu menaikkan penjualannya dan juga penggunaan biaya produksi yang efektif. Dan yang terakhir, dilihat dari net operating asset-nya, PT Mustika Ratu mengalami fluktuasi yang sama seperti NOPAT-nya. Terima kasih. Kesimpulan, analisis pemanfaatan aset PT Mustika Ratu dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Perbandingan rasio work capital dari PT Mustika Ratu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan PT Unilever. Dapat dilihat dari nilai rasio yang cukup tinggi, yang bisa diartikan bahwa Mustika Ratu memiliki modal yang cukup mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Lalu persediaan Mustika Ratu terdiri dari tanah, kantor, dan gudang. Persediaan yang siap jual terdiri dari gudang dan kantor. Jumlah persediaan Mustika Ratu masih lebih tinggi dibandingkan beban pokok penjualan yang menyebabkan rasio perputaran persediaan menjadi lebih tinggi. Rasio perputaran persediaan yang tidak menandakan tingkat perputaran persediaan yang buruk, namun lebih dikarenakan jumlah persediaan, terutama persediaan tersebut masih dalam proses dan dalam jumlah yang besar. Gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin Mustika Ratu terus meningkat setiap tahunnya melalui peningkatan penjualan, penurunan beban pokok penjualan, serta efisiensi beban operasional. Namun berdasarkan beban promosi dan beban bunga yang ditanggung membuat net profit margin Mustika Ratu masih berada di bawah perusahaan lain dalam industri kosmetik. Analisis kinerja dan profitabilitas operasi Mustika Ratu mengalami kenaikan profit yang cukup stabil dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Jika dilihat dari GPM, OPM, dan NPM lebih efisien dan kenaikan profitabilitasnya profitabilitas operasinya meningkat di setiap tahunnya. Lalu kesimpulan yang terakhir, selama tahun 2016 perkembangan harga saham Mustika Ratu mengalami penurunan dikarenakan pangsa pasar yang lesu yang mengakibatkan harga-harga saham anjlok. Pengembangan harga saham Mustika Ratu selama 4 tahun terakhir cenderung stabil walaupun berada pada kisaran yang rendah, sedangkan perusahaan lainnya seperti Mandom dan Martina menunjukkan tren yang positif kemudian anjlok pada pertengahan tahun 2016. Dari tahun ke tahun, return of equity Mustika Ratu cenderung mengalami kenaikan dan sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam industri sejenis. Untuk tahun 2019, ROM Mustika Ratu sebesar 25,23%, cukup bagus, bahkan lebih tinggi dari Unilever sebesar 15% sebagai market leader. Dalam lampiran 21, penyajian laporan laba rugi histori Mustika Ratu tahun 2016 sampai dengan 2019 serta ramalan untuk tahun 2020, perusahaan peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha Mustika Ratu yang terus tumbuh untuk tahun-tahun berikutnya, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Dari data lampiran 25, perhitungan
Z-score untuk Mustika Ratu mengalami fluktuasi sejak tahun 2016, tetapi selalu berada di atas batas aman. Dalam analisis ini, Z-score yang diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana diperkirakan Mustika Ratu akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usaha kecantikannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Oke, sekian Wassalamualaikum. presentasi dari kelompok kami Mengenai analisis laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.